Ini pendapat dari saya pribadi ya, bukan mewakili dealer atau bukan mewakili dari ahas manapun atau bukan mewakili karyawan Honda. Ini hanya pendapat saya. Teman-teman perlu diperhatikan untuk rangka atau cara mudah bacanya sasis ya yang ada di dalaman sini. Ini yang pertama untuk Vario 125 ini untuk rangkanya itu menggunakan rangka underbone. Berbeda dengan Vario 160 ini rangkanya menggunakan rangka ESAF. Scoopy juga sebenarnya ini sudah menggunakan rangka ESAF Honda Beat sekarang dari kalau tidak salah dari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Nah teman-teman, pada video kali ini adalah viral ya, tentang rangka motor Honda patah. Nah ini pendapat dari saya pribadi ya, bukan mewakili dealer atau bukan mewakili dari ahas manapun atau bukan mewakili karyawan Honda. Ini hanya pendapat saya. Nah, saya ambil contoh di sini adalah rangka Vario 160 dengan rangka Vario 125. Teman-teman perlu diperhatikan untuk rangka atau cara mudah bacanya sasis ya yang ada di dalaman sini. Ini yang pertama untuk Vario 125 ini untuk rangkanya itu menggunakan rangka underbone. Berbeda dengan Vario 160 ini rangkanya menggunakan rangka ESAF, di mana klaim Honda dari pusat untuk rangka ESAF itu anti karat, kuat, ringan, bobot ringan, otomatis BBN irit dan lajunya makin kencengnya. Ini untuk Vario 160. Untuk underbone itu berbeda ya, namun tidak berbeda jauh antara rangka underbone dengan rangka ESAF. Emang klaimnya lebih bagus rangka ESAF Vario 160 ya. Untuk Scoopy juga sebenarnya ini sudah menggunakan rangka ESAF Honda Beat sekarang dari kalau tidak salah dari 2020 atau 2021 23 sudah 3 tahunan kalau tidak salah ya. Scoopy Beat Genio rangkanya itu sudah menggunakan rangka ESAF. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pendapat saya pribadi, bukan pendapat perwakilan dari manapun. Ini saya pribadi, bisa salah atau bisa tidak. Teman-teman silahkan nambah di komentar. Yang pertama, kenapa alasan rangka yang viral itu patah ya? Satu, yaitu kondisi dari motornya atau areanya. Kalau misalkan kondisi areanya ini di area laut, pesisir, itu rangka atau rangka apapun, besi manapun, jika sering terkena dengan air asin, bukan hanya rangka ESAF, rangka underbone, ini pasti cepat karat ya. Ataupun motor Yamaha, motor Suzuki itu kalau sudah sering terkena air asin ya, itu cepet banget kropos ya. Makanya kalau tidak bisa merawatnya, jadi misalkan bisa sih caranya, yaitu misalkan sudah terkena air asin itu cepet-cepet diganti atau dibilas dengan air biasa. Itu salah satu contohnya. Itu semua rangka besi apa aja yang dipakai itu kalau kena air asin atau laut ya, itu bisa cepat kropos di bagian besi manapun ya, ESAF, underbone. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bisa jadi karena pernah dilas ya rangkanya, atau pernah patah atau kena entah kenapa itu pernah dilas, tapi elasannya di bagian rangkanya itu enggak sempurna, jadi mengakibatkan cepat karat dan nanti cepat pecah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu berat ya. Jadi untuk motor kelas Vario 125, Vario 160 ini untuk sering membawa berat
barang tempatnya area sini yang sering kan di sini bagian sini ya, patahnya di sini seringnya. Tapi yang sedang viral itu maksudnya bukan sering, yang sedang viral itu kan rata-rata di sini ya, itu sering bawa barang berat. Nah ini juga ada ukurannya juga, misalkan gini 1,5 ton kilo itu kan cepet patah, jadi kotor ya, cepet patah atau cepet ya ringkes lah. Makanya ini juga tidak diperbolehkan untuk barang bawaan yang beratnya melebihi batas maksimal seperti motor-motor biasa, seperti motor-motor yang sudah misalkan untuk bagian berat ya seperti ya truk atau L300. Kalau ini ya standar motor aja berapa kilo. Nah itu salah satunya. Yang ketiga ya, yang keempat yaitu sering kena hujan atau air masuk ke dalam sini ya, atau jarang dicuci ya. Ini salah satunya. Misalkan masuk ke sini kan bisa jadi di bagian baut-bautnya itu agak karat ya. Makanya kalau misalkan dicuci salah satunya di standar samping dijungkel kena ya, biar airnya itu pada keluar semua. Itu ya yang jelas. Yang keempat itu cara perawatan itu yaitu sering cuci lah, cuci motor. Misalnya kena lumpur-lumpur itu ya sebulan sekali atau setengah bulan sekali itu dicuci ya, di perawatan ya, cuci sekali, jangan kena lumpur, nggak dicuci dibiarkan sampai berkarat untuk tempat bautnya. Itu sih untuk saran saya atau masukan dari saya tentang rangka yang patah ya, yang sedang viral. Itu aja, ini bukan perwakilan dari pusat atau yang lainnya, ini hanya pendapat dari saya, bukan pendapat dari orang lain atau bahkan AHM ataupun AHAS ya. Ini dari pendapat saya pribadi. Nah, karena saya di depan saya ini adalah contoh Vario 125 dengan Vario 160, tentunya teman-teman banyak yang tanya pilih mana sih antara Vario 160 dengan Vario 125 ya. Untuk mesinnya jelas gede 160. Untuk harganya ini lebih mahal ya. Ini harganya 27.650.000 rupiah, warna baru ya. Yang ini 25.670.000 rupiah. Jadi selisih 2 jutaan ya. Untuk mesin 125 cc, untuk rangkanya underbone, dan ini sudah menggunakan rangka SAF. Berbeda banget ya. Cuman untuk desain itu biasanya saya pasrahkan ke teman-teman ya. Ini stripping baru ya, jadi kelihatan dari jauh juga agak ramping Vario 160. Cuman ini untuk yang tipe CBS ya, jadi sama-sama tipe CBS atau belakangnya masih tromol, pengereman belakangnya dua-duanya ini masih tromol. Jadi untuk pilih mana itu tergantung selera, karena harga selisih 2 jutaan ini kalau menurut saya dari mesin dan juga ukuran bannya. Ukuran bannya lebih besar Vario 160 dan bodinya lebih besar Vario 160. Yang pengen kenceng pilih ini ya, Vario 160, atau desainnya tinggi badannya lebih gede atau tinggi, pilih Vario 160 lebih cocok. Itu kalau menurut saya pendapat pribadi ya. Kalau misalkan jarak jauh itu cocok banget, yang senang kenceng-kenceng ini juaranya. Nah kalau yang ini elegan, sporty ya, sama itu yang kedua juga elegan, cuman ini untuk bodi ukuran tubuh ya, ini masuk semua kalau Vario 125 karena bodinya agak ramping. Berbeda dengan Vario 160 ya, itu terlihat robotik ya, beda karakter ya. Jadi untuk yang standar, untuk jarak pendek, jarak jauh ya, jarak sehari-hari lah, ini cocok untuk Vario 125. Enggak suka ngebut lah, itu Vario 125 cukup ya. Kalau 160 ini memang anak muda yang suka kenceng ataupun yang kerjanya cepet-cepet itu kan, itu Vario 160 cocok banget untuk anak muda banget ya. Untuk spesifikasinya dari ujung ke ujung, ini dari depannya ini sama persis ya, beda pada desainnya aja. Dan Vario 160 seperti ini, lampunya sudah LED semua untuk Vario 160 dan Vario 125. Bagasinya juga ukurannya sama persis, tidak ada perbedaan. Speedometernya juga sama persis, tidak ada perbedaan ya. Jadi semuanya sama persis seperti ini. Indikatornya ada jam, trip A, trip B itu sama persis antara Vario 160. Ada tempat power charger Vario 125, dan untuk Vario 160 juga sama. Speedometernya sama, beda tempat bentuk-bentuknya aja. Ada tempat power charger juga.
pakai keles. Bagasinya sama, ukurannya 8 liter, kapasitas bahan bakarnya juga sama persis 5,5 liter, ini sama persis ya. Jadi perbedaannya yaitu yang pertama yaitu mesin beda, yang kedua rangkanya SF underbone, yang ketiga yaitu di ban, ukuran bannya lebih besar, Vario 160 dikit, dan yang terakhir jelas dari desain. Teman-teman yang mau menambahkan nanti di komentar ya. Ini hanya pendapat saya pribadi, bukan perwakilan dari yang lainnya. Karena yang intinya dari video ini yang sedang viral itu saya 4 itu aja ya untuk perwakilan, bukan mewakili ya. Cuman pendapat dari saya pribadi tentang viralnya rangka Honda itu cepet patah ya. Itu jawaban dari saya. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.